Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini berjumpa lagi dengan Mama Desi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh duduk diam dengan dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk setiap perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk duduk diam dengan dengaran akan firman Tuhan. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita buka Alkitab kita di Lukas pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Semua sudah mendapatkan? Nah, nanti anak-anak baca di rumah ya. Sekarang perhatikan Mama Desi dulu. Nah, di sini kita belajar dari dua tokoh. Yang pertama adalah orang kaya dan yang kedua adalah Lazarus. Nah, apa yang dilakukan oleh orang kaya itu? Orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Jadi anak-anak, orang kaya itu selalu berpakaian ungu dan kain halus. Apa artinya? Berarti orang itu adalah orang bangsawan, orang yang kaya raya, orang yang terpandang di zamannya, dan orang yang sangat terhormat. Jadi pakaian ungu itu dipakai hanya untuk orang-orang kaya, apalagi kain yang halus. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang kaya itu? Setiap hari ia berpesta, bersukaria dalam kemewahannya. Dia bisa membeli apapun yang dia mau. Dia bisa makan apa saja yang dia inginkan, dan dia bisa membeli apa saja. Bisa bersukacita di dalam kemewahannya. Dan yang kedua, kita belajar dari seorang Lazarus. Siapakah Lazarus? Di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, dan ada seorang pengemis. Lazarus itu pengemis, bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Di sisi lain, di situ ada seorang miskin namanya Lazarus. Lazarus suka berbaring di depan rumah orang kaya itu. Biasanya seorang pengemis itu dia berharap untuk diberi sesuatu sama orang lain. Kenapa? Karena dia miskin. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Datang anjing-anjing dan menjilati lukanya. Dan orang kaya itu tidak mempedulikannya apa yang terjadi dengan Lazarus. Dia tetap berpesta, dia tetap menikmati, bersukacita dengan segala kemewahannya. Sedangkan Lazarus, dia tetap duduk di situ dan lukanya dijilati oleh anjing dan dia tetap kelaparan. Kenapa? Karena ternyata anjing lebih cepat untuk mengambil makanannya daripada Lazarus. Nah, kemudian matilah Lazarus. Dan juga matilah orang kaya itu. Nah, waktu mereka mati, Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan apa yang terjadi dengan orang kaya itu? Orang kaya itu ternyata ada di dalam neraka, anak-anak. Dia dibakar oleh api neraka. Kemudian berkatalah orang kaya itu kepada Abraham, karena dia lihat, oh, Lazarus dipangku oleh Bapak Abraham. Dan dia berkata, Abraham, biarkan Lazarus mencelupkan jarinya ke air dan diteteskan ke mulutku, ke lidahku. Kenapa? Karena aku sangat kekeringan di sini. Tetapi apa kata Abraham? Abraham berkata, kamu sudah menikmati banyak kemewahan di dunia. Kamu punya banyak kekayaan di dunia. Kamu bisa membeli dan memakan apa saja. Kamu sudah hidup dengan segala kemewahan yang kamu dapat di dunia. Sedangkan Lazarus tidak. Dan sekarang tiba saatnya Lazarus menerima apa yang harus dia dapatkan. Dia duduk di pangkuan Bapak Abraham. Dan sedangkan jarak antara kami, antara Lazarus dan Bapak Abraham, dan jarak dengan orang kaya itu sangat jauh, sehingga tidak bisa diseberangi. Kemudian kata orang kaya itu, baiklah Abraham, biarkan aku datang ke dunia lagi. Aku mau bilang supaya keluargaku tidak ada satupun yang masuk ke dalam neraka ini, ke dalam api yang panas ini. Biar aku bilang kepada mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham di ayat 31 dikatakan, dia bilang begini, tenang, di sana ada kesaksian Musa, ada kesaksian para nabi untuk mengingatkan semua orang-orang yang masih hidup. Terus orang kaya itu berkata, tidak, aku biar bilang ke mereka, karena mereka biar percaya, karena aku sudah mengalami. Tetapi Abraham kembali berkata, di ayat 31 dia berkata, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari orang mati. Jadi artinya anak-anak,
kalau mereka tidak bisa ditegur atau dinasehati dengan firman Tuhan, dengan kesaksian-kesaksian, kalau kita Tuhan izinkan diberkati, kita punya banyak kekayaan, mungkin kita punya banyak makanan, kita punya harta. Saat kita melihat orang yang kesusahan, saat kita melihat saudara-saudara kita kelaparan, saat saudara-saudara kita tidak mempunyai apa-apa, atau saudara-saudara kita butuh pertolongan, yang harus kita lakukan adalah kita menolong mereka. Jangan sampai seperti orang kaya tadi anak-anak, menyesalnya setelah mereka meninggal. Justru selagi kita masih hidup, kita harus belajar untuk menjadi berkat buat siapapun yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa ditegur. Nah, selagi kita masih hidup, kalau kita ditegur melalui firman Tuhan, melalui papa mama, melalui bapak pendeta mungkin, melalui adik kakak kita, melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, setiap kali kita baca DPA ada firman Tuhan yang menegur kita. Mari kita menjadi orang-orang yang mau ditegur. Kenapa? Di Wahyu 3 ayat 19 di situ dikatakan, barang siapa kukasihi, kunya di situ adalah huruf besar, berarti adalah Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Baiklah anak-anak, saat kita ditegur oleh Tuhan melalui orang tua, melalui firman Tuhan, melalui bapak pendeta, melalui siapapun, kita menjadi orang-orang yang merelakan hati kita untuk ditegur oleh firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Karena Tuhan sesungguhnya tidak menginginkan satu orang pun di dunia ini binasa. Tuhan tidak mau satu orang pun di dunia ini masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu Tuhan tegur lewat firman-Nya, lewat kesaksian orang-orang yang lebih dahulu dari kita. Supaya apa anak-anak? Supaya kita bertobat sebelum waktunya nanti kita dipanggil pulang ke surga. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal seperti orang kaya itu. Nah, dari kisah ini anak-anak kita belajar berapa? 2 hal. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang murah hati. Dan yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang bisa ditegur. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam kebinasaan yang kekal, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan menginginkan setiap kita anak-anaknya beroleh hidup yang kekal, bukan anak-anak yang mati binasa dan sia-sia. Mari kita bersatu di dalam doa anak-anak. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau ingatkan kami Tuhan pagi hari ini. Melalui kisah dari Lazarus dan orang kaya ini, Tuhan, kami boleh belajar, untuk kami boleh menjadi orang yang murah hati, untuk kami boleh menjadi orang yang mau ditegur dan dididik oleh Engkau, oleh firman-Mu dan oleh kedua orang tua kami, oleh siapapun Tuhan yang ada di dunia ini untuk menegur dan mendidik kami. Berikan kami hati yang rela untuk ditegur dan dididik Tuhan. Berikan kami roh ketaatan yang daripada Tuhan. Biar ketujuh roh Allah itu ada di dalam hidup kami. Kami terima kemampuan, kesehatan, kekuatan, roh yang dari Tuhan masuk di dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan dilimpahi kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.